Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safina Salama dengan NIM 231410132. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan membacakan presentasi yang telah saya buat dengan judul Akuntansi Murabahah. Di sini ada pengertian, murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Juga penjual harus mengungkapkan. Kemudian, akuntansi murabahah adalah metode pencatatan transaksi pada perbankan syariah yang menerapkan prinsip murabahah, yaitu jual beli barang dengan harga pokok ditambah margin. Selanjutnya, jenis-jenis murabahah. Murabahah terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu murabahah tanpa pesanan, yaitu dalam murabahah tanpa pesanan ini penjual melakukan pembelian harga tanpa memperhatikan ada pemesanan dari pembeli. Kedua, ada murabahah berdasarkan pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Dan juga murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat dan juga tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Selanjutnya, akuntansi untuk penjual meliputi pengukuran aset murabahah setelah memperoleh adalah sebagai berikut. Jika murabahah pesanan mengikat, maka dinilai sebesar biaya perolehan. Yang kedua, jika terjadi penurunan nilai aset karena rusak, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Jika murabahah pesanan tidak mengikat, maka yang pertama dinilai berdasarkan biaya perolehan. Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Kemudian ada keuntungan murabahah. Yang pertama, pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai yang tidak melebihi 1 tahun atau selama periode akan sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut. Terdapat metodenya. Yang pertama itu keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Yang kedua, keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang. Yang ketiga, keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih akuntansi. Kemudian ada akuntansi untuk pembeli akhir. Yang pertama, utang yang timbul dari transaksi murabahah diakui sebagai utang murabahah sebesar harga beli yang disepakati. Yang kedua, aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Yang ketiga, beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang murabahah. Yang keempat, diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan utang murabahah diakui sebagai pengurangan beban murabahah tangguhan. Yang kelima, denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Dan yang terakhir, potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian. Selanjutnya, ijab kabul murabahah. Hal-hal yang harus dimuat dalam ijab kabul yang pertama adalah identitas perusahaan pembiayaan dan konsumen. Yang kedua, spesifik objek murabahah meliputi nama, jenis, jumlah, ukuran, dan tipe. Yang ketiga, harga jual. Yang keempat, jangka waktu. Yang kelima, ada ketentuan jaminan dan asuransi. Selanjutnya ada ketentuan mengenai uang muka dan juga ketentuan mengenai diskon dan potongan. Yang kedelapan ada ketentuan mengenai pengakhiran transaksi yang belum jatuh tempo. Yang kesembilan ada ketentuan mengenai wan prestasi dan sanksi bagi konsumen yang menunda pembayaran angsuran. Dan yang terakhir, hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Selanjutnya, metode pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Selanjutnya ada prinsip akuntansi murabahah. Yang pertama ada pengakuan aset murabahah. Ketika bank membeli barang untuk dijual kepada nasabah, barang tersebut diakui sebagai aset dalam laporan keuangan dengan harga perolehan. Yang kedua, pengakuan piutang. Setelah barang dijual ke nasabah secara kredit, piutang murabahah diakui sebesar harga jual, harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Yang ketiga, ada pengakuan pendapatan. Keuntungan margin diakui sesuai dengan metode garis lurus selama periode pembiayaan.
Selanjutnya biaya dan beban. Segala biaya yang terkait dengan pembelian barang, misalnya biaya pengiriman, harus dimasukkan dalam harga pokok. Dan yang terakhir yaitu penyajian laporan keuangan. Aset dan piutang murabaha disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan bank syariah dengan pengungkapan terkait margin keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya di sini ada poin penting akuntansi murabaha. Yang pertama yaitu pengakuan aset, yang kedua yaitu pengakuan pendapatan, yang ketiga adalah pencatatan pembayaran, kemudian yang keempat yaitu penyisihan piutang, dan yang terakhir yaitu pencatatan di laporan keuangan. Selanjutnya di sini ada contoh soal mengenai akuntansi murabaha. Yang terakhir yaitu kesimpulan, akuntansi murabaha adalah cabang akuntansi yang khusus mengatur transaksi jual beli barang dengan prinsip syariah, yakni murabaha. Dalam akad murabaha, penjual wajib memberitahukan harga pokok barang kepada pembeli dan keuntungan ditambah di atas harga pokok tersebut. Akuntansi murabaha merupakan bagian penting dari akuntansi syariah. Penerapan akuntansi murabaha yang benar akan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi, baik dari segi keadilan, transparansi, maupun kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.